Baik, kita lanjutkan ke latihan soal. Contoh soalnya ada 25 ml larutan asam oksalat diekstrak dari daun rubak, dititrasi dengan 0,5 molar NaOH dengan titik ekivalen mencapai 7,5 ml. Dari penambahan larutan basa tersebut, berapa molaritas larutan asam oksalat? Ya, kalau Anda lihat, tuliskan asam tambah basa menjadi garam dan air. Ya, asam oksalat ditambah NaOH menjadi Na2C24 dan H2H2O. Di sini kalau net ioniknya gimana? Asam oksalat ini kan asam lemah, jadi tetap H2C24 aqueous, nanti tidak terlalu sempurna, ditambah 2 OH- menjadi Na2C menjadi C2O4 2- dan 2H2O, Na-nya sebagai ion spektator. Nah, Anda kalau dilihat di sini titik ekivalen ini adalah mol asam sama dengan mol basanya, keduanya habis bereaksi. Ya, Anda bisa pakai M1V1 sama dengan M2V2. Ya, mol NaOH sama dengan 2 kalinya mol H2C24. Ya, Anda bisa dapat masukkan molaritasnya, volumenya dibagi dengan volumenya dibagi 2. Ya, Anda dapat molaritas dari asam oksalatnya. Atau cara yang lain, Anda mau pakai seperti ini boleh. Jadi mendapat mol basanya, bandingkan koefisiennya dengan asam oksalatnya, milimol per mililiter sama molar ya, dan mol per liter, milimol per mililiter sama molar ya. Anda dapat 0,375 molar asam oksalat. Contoh lain misalnya ada larutan dengan konsentrasi ion sulfatnya 0,75 molar. Berapa konsentrasi Al2SO4 3 kali? Ini mana semua sulfat akan menjadi aluminium sulfat. Jawabannya ya C ya. Jadi pengertian molar sendiri adalah mol per volume, mol per 1 liternya. Ya, jadi kalau ada pembandingan koefisien tinggal bandingkan koefisien molnya aja ya. 1 mol H2SO4 3 kali per 3 mol SO4 2-. Ini kan sama aja saya bilang 0,75 mol SO4 2- per 1 liter kan ya. Ini habis. Nah, dapat satuannya mol per liter. Dapat 0,25 molar Al2SO4 3 kali. Ini juga contoh berapa volume FeOH 2 kali dari 0,5 molar KOH yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna. Kuncinya kalau bereaksi sempurna berarti semua bereaksi habis. Ya. Dengan 60 ml 0,25 molar FeCl2 untuk membentuk FeOH 2 kali padatan tersebut. Reaksi setaranya seperti ini, net ioniknya seperti ini, benar? Ya, bentuk dari padatannya adalah net ioniknya, kation dan anionnya. Nah, Anda bisa cari apa dari FeCl2, mol FeCl2 sama dengan mol Fe2+ kan ya? Ya enggak? Dari mol Fe2+ Anda dapat mol OH-, dengan mol OH- sama dengan mol KOH 1:1. Nah, berarti 2 KOH juga kan di sini. Anda dapat mol KOH-nya, Anda dapat volume OH dan dapat volume KOH sebenarnya. Anda mau pakai M1V1 sama dengan M2V2 juga bisa. Ya. Jadi 2 kali M1V1 2 kali M1V1 FeCl2 sama dengan M2V2 KOH gitu ya. Jadi di sini Anda bandingkan koefisien Fe dengan FeCl2-nya, karena ada satu Fe dalam satu FeCl2 kan ya, kali volumenya, Anda dapat mol dari Fe2+, kemudian bandingkan koefisien dengan OH-, Anda dapat mol 0,3 mol OH-. Nah, mol OH- ada koefisiennya 2/1 ya. Kemudian dibagi dengan molaritasnya.
OH- tadi KOH 0,5 molar. Itu perbandingan molnya, ada 1 OH- di dalam 1 KOH, Anda dapat volumenya 60 ml. Ya, Anda mau pakai 2 kali M1 V1 FeCl2 sama dengan M2 V2 KOH boleh. Kemudian di sini ada contoh yang lain, ada asam ditambahkan basa, 25 ml HNO3 dititrasi dengan 75 ml 1,3 molar CaOH 2 kali. Berapa konsentrasi HNO3? Nah, di sini Anda dapat mol CaOH 2 kali, bawahnya koefisiennya 2 kali 1 mol CaOH 2 kali, Anda dapat mol HNO3, ya. Mol dibagi 25, Anda dapat jawabannya adalah 7,8 molar, ya. Pak, CaOH 2 kali kan harusnya mengendap. Enggak. Basa tidak larut semua mengendap, kecuali logam alkali dan Ba2+, sama ada lagi NH4+, ion amonium juga, dia NH4OH itu dia larut, ya. Kemudian ada SR2+ dan Ca2+, itu juga kemarin belum ada ya di video sebelumnya. Jadi hanya beberapa logam alkali tanah yang bisa larut. MgOH 2 kali kan tidak bisa larut, ya. Jadi basa tidak larut, contohnya MgOH 2 kali, kation dari logam alkali tanah tidak larut. Kalau yang ini larut, ya. Ca sama SR sama NH4+ itu menjadi pembendaharaan kalian ya untuk kation yang larut dengan anion OH- ya. Jadi jawabannya 7,8 molar. Nah, ini tambahan lah kalau Anda ini saya ambil dari Brady, karena yang sebelumnya saya ambil dari buku Chen. Nah, di sini semua golongan 1A itu larut. Garam yang mengandung NH4+, NO3-, ClO4-, ClO3-, CH3, COO- atau asetat ya larut. Semua klorida, bromida, iodida, ClBr-, Cl-Br- atau I- itu larut, kecuali bereaksi dengan kation Ag+, Pb2+, dan Hg22+, ya. Kemudian semua sulfat itu larut kecuali bergabung dengan Pb2+, Ca2+, Sr2+, Hg22+, dan Ba2+. Mirip ya sama yang kemarin. Kemudian cuman penekanannya ini ada tambahan NH4+ ya, dan golongan 1A semua larut. Jadi pasti terurai itu ya, kalau senyawa yang mengandung logam alkali. Semua logam hidroksida itu dan logam oksida tidak larut kecuali grup 1A, CaSrBa ini tadi ya. When metal oxide to dissolve, they react with water to form hydroxide. Jadi anion oksida O2- kalau direaksikan dalam air dia akan menjadi OH-. Ya, ion O2- ini tidak ada dalam air. Misalnya Na2O reaksi sama jadi NaOH. Ya, yang kemarin saya bilang logam oksida kalau bereaksi sama air dia akan menjadi senyawa basa. Ya. Kemudian PO4, CO3 2- ini masih sama ya, kecuali grup 1A dan NH4+. Kemudian ada beberapa anion yang lazim dan satu kation yang menghasilkan gas pada reaksi asam basa. Jadi kalau misalnya FeCO3 tambah HCl, jadi FeCl2 dan H2CO3-nya atau HCO3- ini akan menjadi CO2 dan H2O. Ya, dia akan terurai langsung menjadi gas, CO2 dan air. Sedangkan kalau FeSO3 misalnya, jadi tambah HCl menjadi FeCl2 tambah SO3 2- tambah SO3 2- jadinya SO2 dan H2O. Jadi untuk anion-anion ini dia akan menjadi gas. Ya, HCO3- dan CO3 2- menjadi CO2 dan H2O.
HSO3 minus dan SO322 minus menjadi SO2 gas dan H2O. Nah, untuk sulfida bereaksi dengan asam dia menjadi gas, asam sulfida, hidrogen sulfida, sorry. Kalau asam itu kan berarti kan dia larut dalam air ya. Kemudian kalau NH4 plus bergabung sama OH- menjadi NH3 dan H2O. Ya, ini ingat baik-baik karena di asam basa keluar lagi ya. NH4 plus OH- menjadi NH3OH tambah 2O. Atau kita sebut NH4OH ya. Ini sebenarnya NH3 yang terlarut dalam air itu adalah NH4 plus dan OH-. Baik, contoh misalnya ada 4 gram sampel mengandung natrium karbonat, ya, larutkan dalam air 100 gram. Kemudian HCl bereaksi dengan ion CO32 minus. HCl-nya sebanyak 33,5 ml, 0,525 molar. Bereaksi sempurna, completely react with all of the sodium carbonate. What was the mass persen massa? Itu berarti massa zat pelarut dibagi massa larutan atau massa zat pelarut dibagi massa sampelnya ya. Nah, Anda tuliskan Na2CO3 tambah HCl yang tadi baru dibahas jadi NaCl dan HCO3 minusnya CO32 minus bergabung dengan H2 plus menjadi CO2 dan H2O. Anda dapat mol HCl segini 0,01758 mol itu. Kemudian perbandingan koefisien setengah dari mol HCl adalah mol Na2CO3, ini 1/2 mol HCl. Kemudian Anda dapat massa Na2CO3 Anda kalikan dengan mR-nya 0,933 gram. Dari massa Na2CO3 itu Anda bagi dengan massa sampel 4 gram. Anda dapat 23,3%. Jadi 0,933 bagi 4 kali 100 Anda dapat 23,3%. Ini contoh, ini reaksinya. Kemudian Anda cari mol HCl, bandingkan koefisien dengan Na2CO3 nya ya. Kemudian Anda dapat massa 1 mol dikalikan dengan massa 1 mol Na2CO3 nya. Kemudian bagi dengan koefisien bagi dengan massa sampelnya, ada 100%, Anda dapat massa persen massa Na2CO3 di dalam sampel. 4 gram sampel yang mengandung Na2CO3. Oke, untuk titrasi redoks sebenarnya tadi sudah saya bilang bahwa titrasi redoks itu tidak perlu menggunakan indikator. Jadi ada perubahan biloks, ada reaksi yang terjadi reduksi dan oksidasi. Dengan perubahan warna yang terjadi, dia bisa melampaui mencapai titik ekivalennya. No simple indicator to detect endpoint. Very useful. Jadi biasanya menggunakan agen pengoksidasi atau yang mudah tereduksi yang bisa merubah warnanya. Misalnya MnO4 minus kalau misalnya menjadi tereduksi menjadi Mn2 plus, dia akan menjadi berwarna pink. MnO4 minus juga kalau dia menjadi MnO2 nya itu berwarna coklat, dia akan menjadi endapan ya. MnO2 itu endapan. Kemudian kalau ada K2CR27 juga sebagai agen pengoksidasi ya, sebagai oksidator bisa bereduksi menjadi Cr3 plus ya, akan memberikan warna orange. Terus IO3 minus, jika I2 ini reduksi menjadi I minus akan membentuk I3 minus, dan bisa ditambahkan dengan pati, dia akan menghasilkan kompleks blue atau biru kehitaman. Oke, contoh coba ini ada I minus bereaksi dengan IO3 minus pada kondisi asam. Jika 12,34 ml 0,5678 molar I minus yang dibutuhkan untuk mentitrasi 25 ml IO3 minus, berapa molaritasnya? Ya, setarakan dulu. Di sini adalah reaksi autoredoks, I minusnya akan teroksidasi, IO3 minusnya tereduksi. Ya. Nah, di
Ini Anda dapat I minus menjadi I2, ini tambah 2 I minus, ini kali 2 dulu ya. Ini tambah 2 elektron. Kemudian IO3 minus jadi I2, ini 2 kali 2. Kemudian 12H plus 10 elektron, ini 6H2O ya. Ini tidak O nya ini 6 dulu ya. Kemudian H-nya 12. Ini 12 kurang 2 plus 10, berarti ini tambah 10 elektron biar muatannya sama, ini muatannya 0 ya. Kali 5, ini kali 1, kita dapat seperti ini. Jadi 10 I min, 2 IO3 minus, 12H plus, 6 I2 dan 6 H2O. Ini muatannya 0, 12 kurang 2 ini 12, 0, sama muatannya ya. Atau Anda mau bagi 2 jadinya seperti ini, sama saja ya. Biar lebih sederhana ya, bagi 2 boleh. Kemudian Anda dapat mol dari I minus, molaritas dikali volumenya, Anda dapat jadi mol jadi milimol ya. Kemudian bandingkan koefisien tadi 1 banding 5 ya. IO3 minus di sini adalah 1, ini 5. Oke. Dan dapat 1,401 milimol IO3 minus. Oke, kemudian dibagi dengan volumenya, Anda dapat molaritas IO3 minus ada 0,05604. Ya. Soal yang berikutnya misalnya ada 3 gram sampel timah dilarutkan dalam larutan asam, berarti suasana asam. Ya. Timah akan membentuk PI SN ya. SN akan menjadi SN2+ kalau dilarutkan. Kemudian SN2+ akan menjadi SN4+ kalau direaksikan dengan MnO4-. MnO4 ini ada reaksi ininya ya, senyawanya. Senyawa lengkapnya ya, molekularnya. Kalau net ioniknya seperti ini sudah setara. Jadi MnO4 minus menjadi MnO2. Di sini nggak dikasih tahu ya, tapi harusnya kalau dia akan membentuk endapan ya, to oxidize ini what percentage. Dia harusnya dikasih reaksi setara, reaksi net ioniknya ya. Baru Anda setarakan penyetaraan reaksi redoksnya, nah terus Anda dapat reaksi yang setara seperti ini. Ya. Di sini Anda bisa dapat mol KMnO4, benar? Mol KMnO4 sama dengan mol MnO4 minus ya. Kemudian perbandingan koefisiennya berarti 3/2. Anda kan mau cari mol Sn ya. Mol Sn akan Sn2+ akan sama dengan mol Sn-nya. Ya enggak? Mol Sn2+ kan yang ditanya timah di dalam sampel. Sn kan ada Sn di dalam sampel. Sn yang dilakukan jadi Sn2+ kan. Sn menjadi Sn2+ itu kan koefisiennya sama. Ya. Jadi mol KMnO4 kali 3/2 mol KMnO4, Anda dapat mol Sn2+, kali massa molarnya Anda dapat massa Sn2+ dalam sampel sama dengan massa Sn ya, mol Sn2+ sama dengan mol Sn. Anda dapat massa Sn dibagi massa sampel dikali 100% Sn. Jadi di sini Anda dapat mol KMnO4. Mol KMnO4 sama mol MnO4 minus sama, kemudian kali 3/2 ya, 3 dari mol Sn2+ tadi dari penyetaraan dan 2 mol dari MnO4 minus. Anda dapat 0,606 milimol Sn2+, kemudian kali dengan massa Sn ya, massa molar Sn, massa molarnya ini nggak usah dilihat lah ya, ini rubah aja Anda ke mol, terus kali massa molarnya per 1 mol Sn, sudah gitu kan dapat. Ini Brady nyusahin aja ke miligram, milimol, jadi dapat 0,0719 gram Sn nya. Jadi Anda rubah ke mol, kemudian kali massa molarnya per 1 molnya, kemudian Anda dapat massa Sn.
Kemudian massa Sn, karena massa mol Sn20 sama dengan mol Sn kan bisa ya. Nih tadi kali massa molarnya Sn, Anda dapat massa Sn. Massa Sn Anda bagi dengan massa sampel, sehingga Anda dapat 0,3 gram, Anda dapat 24%. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau misalnya ada hidrogen peroksida dalam air dilakukan dengan titrasi dengan KMnO4. Reaksi setaranya sudah dikasih, enak banget ya. Dadah. Kemudian ada 3,2 ml 0,105 molar MnO4 minus dibutuhkan untuk mencapai titik akhir. Berapa gram H2O2? Nah, tanya H2O2 dalam sampel. Ya, sampel berapa? Yang ditanya. Oh, sampelnya nggak dikasih, bukan cari persennya ya. Berarti Anda cari mol MnO4 minus, kemudian 5/2 Anda dapat mol H2O2, 5/2 mol MnO4 Anda dapat mol H2O2. Oke. Ya. Kemudian to reach the endpoint, how many grams? Jadi Anda dapat 0,386 gram. Jadi Anda dapat mol KMnO4, bandingkan koefisien, kemudian kalikan massa dari H2O2. Oke. Oke, baik. Ini coba Fe tambah 2H plus menjadi Fe2 plus dan H2. Ini reaksi di mana ada asam bisa teroksidasi, berarti asamnya ini adalah non pengoksidasi ya. Jadi Fe2 plus dan gas H2 ya. Nah, jadi 25 ml HCl, oh hanya HCl ya. Itu benar, asam pengoksidasi kali 2,3 molar, Anda dapat mol H plusnya, ini dapat mol Fe-nya setengah dari mol H plus, ini dapat massa Fe-nya 1,61 gram ya, dikali massa molarnya ya, Anda dapat 1,61 gram. Oke, coba ini ada 6 soal, 7 soal lagi lah ya, atau 8 soal. Tentukan berapa gram baking soda NaCO3 yang diperlukan menetralkan. Reaksi penetralan lagi ya, berarti reaksinya habis. 162 ml HCl 0,052 molar, dapat molnya, kemudian dapat molnya ini kali massa molarnya, ini ada dapat massa dari NaCO3, dapatnya 0,708 gram NaCO3 ya. Ini menjadi NaCl, terus CO2 dan H2O. Oke. Kemudian berapa volume dalam mililiter jika 0,5 molar KOH dibutuhkan untuk bereaksi dengan 60,0 ml 0,25 molar FeCl2 menjadi padatan FeOH2 kali. Molnya ini kayaknya sudah dibahas, ini dapat mol FeCl2
Karena untuk FeCl2 plus 2 KOH menjadi FeOH 2 kali, ya, dan KCl dan 2 KCl, ya. Jadi Anda dapat M1V1, ini M1V1 2 kalinya KOH, ya, karena KOH koefisiennya 2, sama dengan 0,5 molar. Anda dapat volumenya 60 ml KOH. Kemudian berapa massa PbI2 yang terbentuk jika 20 ml 0,8 molar FeI3 436,5 gram per mol dicampurkan dengan 50 ml 0,3 molar PbNO3 2 kali 269,2 gram per mol. Ini nanti kita bahas nomor 3, ya. Ini Anda tulis dulu reaksi molekulernya, kemudian ionnya, kemudian ioniknya. Nah, kalau yang ini sama, HNO3 ditambah basa, sama tambah basa, yang tadi sudah ditanya, ya. 2 kalinya mol HNO3, CO2 kali sama HNO3 sama dengan 2 kalinya mol CaOH 2 kali, ya. Anda dapat molaritas dari HNO3. Oke, dapatnya 7,8 molar. Nah, kalau yang nomor 3, ini jawabannya 0,915 gram PbI2. Jawabannya yang ini. Di FeI3 tambah PbNO3 2 kali menjadi PbI2 menjadi plus F2 kali FnO3 2 kali. Ini reaksi molekulernya. Pembentuk dari endapannya adalah Pb2 plus dan I3 minus. Anda dapat inilah net ioniknya, ya. Mol FeI3 2, di sini juga I3 nya 2, ya, berarti sama molnya, ya. PbNO3 2 kali juga, ini 3, ini 3, sama, ya. Oke, kali dapat molnya masing-masing, ada volumenya, ada molaritasnya, dapat molnya masing-masing. Ini adalah kondisi mula 0,016 mol FeI3 3/2. 3, ini saya mau cari berapa mol PbNO3 2 kali yang bereaksi dengan Fe3, ya. Dari 0,016 mol Fe3 kali 3/2 sama dengan 0,024 mol. Anda dapat 0,024 mol PbNO3 2 kali yang bereaksi dengan Fe3. Awalnya berapa? 0,015. Berarti PbNO3 2 kali itu habis, ya kan? Awalnya 0,015 yang bereaksi dengan 0,016 Fe3 adalah 0,024. Berarti habis, kan? Berarti yang sisa adalah untuk reaksi berlebihnya adalah FeI3. Mol dari reaksi yang habis dikali dengan 3 mol PbI2 per 3 mol PbNO3 2 kali. Ini kita bisa cari massa yang ada di PbI2, ya, dengan perbandingan koefisiennya. Kemudian dikali dengan massa 1 molnya 461 gram PbI2, Anda dapat 6,915 gram PbI2. Nah, coba ini.